Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah riset dari tim riset kami yang terdiri dari saya sendiri, Filosa Gita Sukmono, dan Dani Fadila, yang berjudul The Use and Gratification Model in Selecting Platform for Watching Film Young Generation in Indonesia, China. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menemukan bagaimana perilaku para generasi muda yang ada di Indonesia dan Cina dalam mengkonsumsi televisi berbayar atau menggunakan platform dalam menonton film yang kian marak dalam beberapa waktu terakhir ini. Jelas dalam melakukan riset kami membutuhkan namanya teori. Nah, kami menggunakan teori use and gratification teori, merupakan salah satu teori yang paling tepat untuk digunakan. Adalah sebuah kerangka teori yang digunakan untuk memahami dan mengapa individu memilih dan mengkonsumsi media tertentu. Teori ini berfokus pada peran aktif individu dalam memilih konten media yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, tujuan mereka, serta bagaimana konten tersebut memenuhi kebutuhan ini. Teori ini menekankan bahwa orang menggunakan media sebagai alat untuk memuaskan berbagai kebutuhan pribadi. Jadi teori ini nanti akan melihat bagaimana ketika generasi muda itu memilih sebuah aplikasi, memilih sebuah genre film, memilih film favoritnya, itu pasti ada alasan. Nah, ini nanti akan kita gali kenapa mereka memilih ini dan memilih itu. Apakah mereka memang bagian dari salah satu dari aktif audiens misalnya ketika mereka melakukan pilihan-pilihan tersebut, atau mungkin sebaliknya. Nah, ini yang menjadi menarik dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ya, dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara yang dan dilengkapi juga dengan menyebarkan kuesioner. Nah, kemudian subjek penelitian ini adalah mahasiswa. Untuk di Yogyakarta ada beberapa perguruan tinggi seperti UMY, Sekolah Tinggi Multimedia, UIN Sunan Kalijaga, UNY, UPN Veteran, serta Universitas Teknologi Yogyakarta. Sedangkan dari Cina berasal dari mahasiswa University of China. Kemudian pemilihan mahasiswa atau informan ini dari beberapa perguruan tinggi karena masing-masing kampus itu merupakan perguruan tinggi dari kota yang memiliki sejarah panjang sebagai kota pendidikan baik di Indonesia maupun di China, serta para subjek merupakan pelajar yang merupakan bagian dari penonton generasi muda yang menikmati berbagai fasilitas aplikasi menonton saat ini. Bisa kita lihat untuk di China 100% itu adalah mahasiswa S1, sedangkan yang di Indonesia itu ada yang dari master program, kemudian ada yang juga dari mahasiswa S1, dan juga ada satu dari uh, senior high school ya. Jadi ini mungkin jadi lebih beragam untuk latar belakang informan yang ada di Indonesia, sedangkan yang di Cina mayoritas atau 100% adalah mahasiswa S1. Nah, kita masuk kepada sebuah hasil ya. Ini ada temuan-temuan cukup menarik baik di Indonesia maupun di China. Nah, bagaimana sih perilaku penonton televisi berlangganan generasi muda di China? Nah, di Cina itu lebih banyak ke film-film romantik ya, romantis ya. Kemudian itu yang kedua, yang pertama tetap komedi ya. Mungkin ada hal-hal yang menarik ketika generasi muda ini banyak memilih genre film komedi. Sedangkan yang terkait aplikasi yang digunakan
tetap Iki ya. Iki itu tetap menjadi favorit dari teman-teman yang ada di China ya, mengungguli video ya dan beberapa aplikasi menonton film lainnya. Kemudian mereka enjoy dalam memilih sebuah media dalam menonton film itu dari aplikasi, bukan dari televisi tapi dari aplikasi. Ini yang menjadi fenomena menarik, ada pergeseran bahwa hari ini mereka lebih menggunakan mendownload aplikasi kemudian menonton daripada menonton di televisi. Kemudian rata-rata menonton film atau menonton film ya dalam aplikasi film itu mayoritas di China di atas sekitar 3 jam. Bahkan ada yang 3 sampai 5 jam. Nah, ini cukup menarik fenomena ini. Ketika kita bicara standar tayangan yang sehat, berapa lama kita menonton ini masih sudah melebihi batas dari berapa lama kita menonton sebuah tayangan film kesehariannya. Kemudian ada juga perilaku menonton televisi berlangganan bagaimana di Indonesia ini ya. Ini menjadi menarik, ternyata di Indonesia yang paling menonjol bukan komedi yang paling dipilih tapi adalah film-film action. Meskipun komedi, drama dan horor juga menempati peringkat berikutnya setelah film action. Jadi ini menjadi menarik, ada semacam pertemuan ketika kita bicara bahwa hari ini ternyata anak-anak muda itu suka nonton film-film dengan genre komedi gitu ya, baik di Indonesia maupun di China. Kemudian televisi berlangganan yang kerap diakses di Indonesia untuk generasi muda masih dipegang oleh Netflix dan Disney Hotstar ya. Disney dan Netflix menjadi pilihan dan menjadi favorit aplikasi yang dipilih oleh generasi muda. Kemudian durasi waktu menonton juga sama dengan di China, yaitu mayoritas 3 jam, bahkan ada juga yang sampai 5 jam gitu ya. Nah, ini menjadi menarik, anak muda hari ini banyak menghabiskan waktunya untuk menonton film via aplikasi ini, baik di Indonesia maupun di China. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda hari ini memiliki ketergantungan dalam menggunakan platform menonton film. Mereka memilih sebuah platform karena fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan. Di sisi lain, hal ini menunjukkan mereka tergolong aktif audience karena mempunyai kuasa dalam menentukan mana platform yang mereka pilih. Sehingga mereka punya, kalau kita baca artikel yang sudah saya rilis, mereka punya banyak argumen dan alasan mengapa mereka memilih platform A, B, C, sehingga mereka punya kuasa ya, punya secara sadar mereka memilih A, B, dan seterusnya. Nah, film-film yang menjadi favorit generasi muda di dua negara adalah film dengan genre action, drama, romance, dan komedi. Dan pertemuannya ada di film-film komedi, dan mereka sama-sama punya persentase yang tinggi menjadi pilihan generasi muda. Nah, ini menjadi menarik ketika action, drama, romance, dan komedi itu menjadi top 5 ya mungkin ya di dua negara ini, karena mayoritas genre-genre film ini punya episode-episode yang banyak gitu ya, berepisode-episode. Sehingga ketika kita relate-kan dengan lama waktu menonton, ini sangat relate ya, karena ternyata genre dengan episode yang banyak dan berkelanjutan itu sangat berhubungan dengan jumlah durasi menonton film, baik ada yang ada di Indonesia maupun yang ada di Cina, yang menunjukkan kurang lebih 3 jam, bahkan ada yang sampai 5 jam. Nah, ini menjadi perhatian serius dalam sebuah riset ini hasilnya, maka bisa menjadi atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, baik untuk generasi muda untuk lebih mengurangi lagi ya jam menontonnya dan melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruang yang punya nilai manfaat lebih. Kemudian untuk pemilik platform-platform menonton, saya pikir ini menjadi sebuah perhatian ya, bahwa ternyata itu adalah genre-genre yang disukai, dan mengapa mereka memilih ternyata karena para pemilik platform yang menyediakan menonton film ini punya akses dan fasilitas yang menarik perhatian generasi muda. Itu jadi perhatian, jadi dua sisi ini mungkin bisa kita lihat, dan ini juga menunjukkan bahwa dalam perspektif use and gratification, generasi muda atau penonton generasi muda ini punya kuasa ya, tidak secara merta mereka memilih
tanpa ada alasan, tapi mereka punya alasan dan memang sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari, yang itu bisa memuaskan mereka pada akhirnya ketika memilih aplikasi tersebut. Saya pikir itu hasil dari penelitian Indonesia dan China ini, saya pikir menjadi menarik dan bisa kita cermati, bahkan kita jadikan refleksi atau bisa kita lanjutkan ke riset-riset selanjutnya terkait isu tentang bagaimana generasi muda menggunakan platform-platform dalam menonton film ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.